Selamat sore, minta maaf mengganggu. Tadi sebelumnya sudah dihubungi lewat WA dulu untuk bisa kita ketemu di Jimit. Bisa ngobrol sebentar, Pak? Selamat sore, halo Pak Anton, bisa, silakan Pak. Iya, tadi saya perhatikan sejak keluar dari ruangan kepala sekolah, bahkan ketika selesai supervisi, Pak No terlihat murung dan tidak seperti biasanya Pak No seperti itu. Kenapa, Pak? Oh, tidak apa-apa Pak. Saya hanya memikirkan hasil supervisi saya. Terlebih lagi, saya mendapat teguran dari kepala sekolah. Saya bingung Pak. Wah, dapat teguran. Iya Pak. Bingung kenapa, Pak? Kalau Pak No tidak keberatan, boleh Pak No ceritakan kepada saya? Hmm, iya Pak. Saya bingung dari hasil supervisi tadi pagi yang menurut saya tidak sesuai dengan apa yang saya pahami. Nah, kalau boleh saya tahu, apa hasil supervisinya, Pak? Begini Pak, saya mendapat teguran dari kepala sekolah. Karena sesuai laporan dari pengawas sekolah yang melaksanakan supervisi tadi, ia menyampaikan bahwa saya mengajar tidak menggunakan buku teks. Hmm, bisa jelaskan, Pak, maksud mengajar tidak menggunakan buku teks? Apa Pak No tidak menggunakan buku teks saat proses pembelajaran berlangsung? Atau Pak No hanya menggunakan media PowerPoint misalnya atau video belajar mandiri? Iya Pak, saya jika mengajar terbiasa menggunakan bahan ajar dari saya sendiri yang saya ambil dari internet, begitu juga dengan LKPD-nya. Dan saya juga sering mengajar dengan menggunakan PowerPoint atau menggunakan video belajar yang saya buat secara mandiri. Hmm, bagaimana dengan buku teks pelajarannya, Pak? Apakah ada topik yang Bapak ambil untuk bahan ajar mandiri di atau dalam PPT-nya, Pak? Begini Pak, yang jelas saya membuat bahan ajar dan LKPD-nya sesuai dengan kurikulum yang ada di semester ini. Hmm, tapi menurut Pak No nih, bisakah ada bagian materi yang ada dalam buku teks dikombinasikan bersama sama dengan sumber belajar lain sesuai pokok bahasannya? Ya, menurut saya bisa Pak. Hmm. Jadi kalau menurut Pak No, untuk dikombinasikan dalam bahan ajar mandiri yang Pak No susun, ke depannya apa yang bisa Pak No lakukan untuk mengatasi masalah terkait buku teks ini, Pak? Saya akan membuat bahan ajar dengan mengambil bahan yang ada di buku teks, kemudian saya tambahkan dengan sumber-sumber yang lain. Nah, dari apa yang sudah Bapak sampaikan tadi, kira-kira langkah-langkah awal apa nih yang akan Bapak lakukan? Pertama, sebelum membuat bahan ajar mandiri, seperti biasa saya akan melihat pokok bahasan dalam kompetensi dasar dan saya akan ambil beberapa bahan dalam buku teks. Kemudian saya tambahkan bersama dengan sumber belajar lain. Kedua, dalam RPP saya akan letakkan buku teks pelajaran bersama dengan sumber belajar yang lainnya dan membuat langkah pembelajaran khusus di RPP yang di dalamnya menggunakan buku teks pelajaran. Ketiga, saya akan menggunakan buku teks sebagai sumber belajar murid di rumah dan menugaskan murid untuk menggali materi atau pokok bahasan sebelum jadwal tatap muka berlangsung. Selanjutnya, kalau terkait dengan pengawas sekolah, Pak, kira-kira apa yang akan Bapak lakukan? Sepertinya saya akan menghubungi pengawas sekolah untuk berkoordinasi terkait waktu. Apakah pengawas bisa hadir di sekolah untuk melakukan supervisi lanjutan? Sekaligus sharing lebih dalam terkait penggunaan buku teks pelajaran. Apakah diwajibkan jika ada LKPD dan bahan ajar yang saya buat mandiri? Wah, mantap sekali tuh Pak No. Untuk selanjutnya, komitmen apa yang akan Bapak lakukan? Saya akan mengambil beberapa bagian materi dalam buku teks dan saya kombinasikan dengan sumber belajar lainnya untuk dijadikan bahan ajar mandiri dan LKPD. Saya akan menggunakan buku teks sebagai referensi mandiri yang bisa digunakan
yang bisa digunakan murid sebelum mengikuti proses belajar mengajar. Nah, kalau begitu siapa yang dapat membantu Pak Nok dalam menjalankan komitmen ini? Saya akan meminta seluruh rekan-rekan guru yang ada untuk bersama berkolaborasi, karena mereka lah yang akan membantu saya untuk mereview serta mengingatkan jika ada hal-hal yang perlu untuk saya perbaiki. Nah, saya rasa masalah Pak Nok terkait dengan hasil supervisi dan teguran kepala sekolah terkait dengan buku teks itu sudah teratasi. Jadi Pak Nok, bagi saya teguran itu biasa karena membantu kita untuk mampu berefleksi dan mengevaluasi diri. Nah, untuk selanjutnya Pak Nok jangan sungkan untuk bercerita terkait dengan masalah-masalah terkait dengan tugas tanggung jawab kita sebagai pendidik. Nah, demikian semoga apa yang sudah kita diskusikan sore hari ini bisa membantu Pak Nok. Oke Pak Nok, salam ketemu, sampai ketemu besok dan salam bahagia untuk Pak Nok dan keluarga. Baik, terima kasih Pak Anton sudah mau berbagi waktu. Salam dan bahagia juga untuk Pak Anton dan keluarga. Makasih Pak. Ya, demikianlah hasil praktik coaching untuk kasus 3 ini dari kelompok 2. Jadi untuk hasil pengamatan saya sebagai pengamat sangat luar biasa sekali ketika langkah-langkah dari konsep Tirta sudah dilaksanakan dengan baik oleh Koci, mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, hingga tanggung jawab. Nah, di sini Koci memposisikan diri sebagai Koci dalam hubungan kemitraan dengan rekan kerja tentunya. Jadi ada hal-hal yang tentunya sangat diperhatikan karena berbeda ketika kita melakukan pembimbingan kepada siswa dan kepada sesama guru. Itu mungkin yang jadi catatan saya. Kemudian sangat baik sekali dalam berkomunikasi. Di sini Koci memiliki intonasi yang sangat baik, kemudian gestur juga, kemudian pronouns-nya, dan juga Koci di sini memiliki gaya komunikasi yang sangat baik karena dipengaruhi oleh intonasi, gestur, dan gaya komunikasi yang baik oleh coach tadi. Demikian untuk hasil pengamatan saya dan demikian untuk hasil diskusi dari kelompok 2.